Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadirannya di saat teduh pagi hari ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai saat teduh pagi hari ini. Mari kita hening sejenak di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Engkau di sepanjang tidur kami semalam. Kami dapat istirahat tidur dengan nyenyak dan kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Dan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk mengikuti saat teduh bersama. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam, kami mohon ampun untuk segala dosa-dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak dan pantas untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, hadirlah bersama kami rindu hadirat-Mu di tempat ini, dan kami rindu lawatan-Mu untuk kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami dapat memuji dan menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran, supaya pujian penyembahan kami pada pagi hari ini boleh naik ke dalam hadirat Tuhan, dan boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, semua para pelayan-Mu dan semua yang hadir pada saat teduh pagi hari ini, dan jaringan internet kami masing-masing, peralatan yang kami gunakan, dan ruangan tempat di mana kami berdoa, supaya tidak ada kuasa apapun yang dapat mencuri kemuliaan Tuhan di saat kami memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau serahkan saat teduh pagi hari ini di dalam penyelenggaraan Tuhan. Mari Tuhan, pimpin kami siap untuk Tuhan pimpin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat yang terkasih. Kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali kumpulkan kita untuk kita boleh bersaat teduh bersama. Mari saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kita. Kita bersyukur karena Tuhan selalu ada dan hadir. Kita mau naikkan syukur kita kepadanya. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau bersembah sujud kepadanya. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mau tinggikan nama-Mu saat ini. Kita naikkan pujian ini, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Benar Tuhan, kami mau memuji nama-Mu.
Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur Tuhan, kami mau meninggikan nama-Mu selamanya. Kita mau naikkan sekali lagi, ku naikkan syukur kepadamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Benar Tuhan, kami memuji nama-Mu selalu. Engkau yang layak kami sembah dan kami puji. Kami bersyukur Tuhan untuk keagungan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Tuhan, Engkau tahu Tuhan apa yang kami rasakan. Kami percaya di saat kami mau memuji dan menyembah Engkau, maka mukjizat-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Kami mau rasakan bahwa kasih-Mu benar nyata dalam hidup kami. Mari saat ini, Bapak Ibu sahabat yang terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau rasakan bahwa kasih Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kuasa-Nya tetap nyata dalam hidup kita. Kita mau mohon curahan Roh Kudus-Nya agar mukjizat terjadi saat ini di tempat ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan pujian ini. Ku rasakan kasih-Mu ya Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, kami mau rasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Mari sahabat terkasih, kita mau rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Mukjizat-Nya terjadi dalam hidup kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan, biarlah curah kuasa-Mu yang tercurah saat ini Tuhan. Kita mau rasakan bahwa Tuhan sungguh bekerja, mengurapi kita satu persatu, mencurahkan kita dengan kuasa-Nya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk mukjizat-Mu. Kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih atas suara-Mu sembara Dia. Irama Sandara, Irama Sandara, terima kasih Tuhan.
Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Pakailah, urapilah anak-Mu Feni. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari Injil Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada perikop ini saya ingin berfokus pada ayat 43 sampai dengan 44. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Di ayat ini Tuhan Yesus memberi peringatan kepada orang kusta yang sudah disembuhkan itu untuk tidak memberitahukan apa-apa tentang pentahiran yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Yesus meminta supaya orang kusta itu harus memperlihatkan terlebih dahulu kepada imam dan mempersembahkan pentahirannya seperti yang diperintahkan oleh Musa. Perintah Musa di sini adalah berbicara tentang hukum Taurat, berbicara mengenai adanya upacara pentahiran bagi orang yang sembuh dari kusta.
Kita bisa lihat di kitab Imamat bab 14. Di situ dengan sangat jelas Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk memberitahukan peraturan-peraturan bagi orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta. Kita bisa lihat di Imamat 14 ayat 1 sampai 3. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sampaikan peraturan-peraturan ini bagi orang yang sudah sembuh dari penyakit kusta. Imam harus pergi keluar perkemahan untuk memeriksa orang itu. Bila imam melihat bahwa orang itu benar-benar sudah sembuh dari kustanya." Di Imamat 14 ayat 7 sampai dengan 9 juga di sini disebutkan, imam harus memercikkan darah itu 7 kali kepada orang yang telah sembuh dari kustanya dan menyatakan bahwa dia telah sembuh. Lalu burung yang hidup itu dilepas ke padang. Kemudian orang yang telah sembuh itu harus membasuh pakaiannya, mencukur seluruh rambutnya, dan membasuh tubuhnya dengan air. Maka ia boleh kembali ke perkemahan. Tetapi ia masih harus tinggal di luar kemahnya sendiri selama 7 hari. Pada hari yang ke-7, orang itu harus mencukur lagi seluruh rambutnya di kepalanya, janggutnya, alisnya, dan seluruh bulu pada tubuhnya, lalu membasuh pakaiannya dengan tubuhnya dengan air. Maka ia dinyatakan tahir, bebas dari penyakit kusta itu. Di sini saya sangat mengagumi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus juga taat terhadap hukum Taurat. Kehadiran Tuhan Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Kehadiran Tuhan Yesus bukan untuk menjadi batu sandungan. Selain ketaatannya terhadap hukum Taurat, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada orang sakit kusta itu tentang pentingnya persembahan syukur kepada Allah Bapa atas pentahirannya. Lewat perikop ini saya belajar tentang arti pentingnya ketaatan. Ketidaktaatan orang sakit kusta terhadap perintah Yesus mengakibatkan ruang gerak Tuhan Yesus menjadi terbatas, menjadi tidak bebas lagi. Karena di situ pasti orang-orang melihat Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat karena membiarkan orang sakit kusta berkeliaran. Padahal orang sakit kusta itu harus menunjukkan dirinya terlebih dahulu di depan imam untuk dinyatakan sembuh terlebih dahulu. Peristiwa itu membuat Tuhan Yesus harus keluar dari kota. Karena dari awal kehadiran Tuhan Yesus sudah menjadi sorotan. Ketidaktaatan orang sakit kusta itu juga merugikan orang lain. Misalnya orang sakit yang lainnya yang mau disembuhkan harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus harus menyingkir ke tempat yang sepi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita seperti orang kusta itu? Ketaatan artinya mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Ketika kita sudah dipulihkan dan disembuhkan, kita terkadang menjadi gagal fokus dengan perintah Tuhan. Begitu disembuhkan, maka selesai sudah hubungan kita dengan Tuhan. Tidak perlu berkomunikasi lagi dengan Tuhan. Yang penting saya sudah menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Yang Tuhan inginkan adalah kita terlebih dahulu mempersembahkan korban syukur kepadanya. Kita bisa melihat Dia dalam proses hidup kita. Mengalami Dia di saat Dia menyembuhkan dan menolong kita. Terus mengasihinya.
Mengasihinya artinya memegang perintahnya dan melakukannya. Menceritakan kebaikan Tuhan adalah salah satu wujud pernyataan kasih-Nya. Tetapi jangan lupa satu hal yang paling penting adalah terus menjalin hubungan yang intim, dekat dengan Dia. Melibatkan Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Mengizinkan Dia masuk dan terlibat dalam hidup kita. Menjadikan Dia Tuhan kita. Dia adalah Tuhan yang tahu segala hal, bahkan dari hal terkecil atas hidup kita. Libatkan Dia dalam pekerjaan kita, pertemanan kita, perekonomian kita, keluarga kita, dalam segala hal suka maupun duka. Izinkan Dia untuk masuk dan menuntun kita menjadi pribadi yang memancarkan kasih-Nya, sehingga kehadiran kita menjadi berkat, bukan batu sandungan bagi orang lain. Ketika kita menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, maka kita tidak akan hidup sesuai dengan kehendak kita lagi, tetapi kehendak-Nya. Tiap hari kita secara sengaja mengambil waktu untuk berdoa dan menyembah Dia. Mendengarkan firman-Nya sebagai pesan untuk kita. Dan menjadikan firman sebagai GPS kita untuk sampai kepada tujuannya, yaitu keselamatan kita. Ketika kita hidup sesuai GPS-nya, maka rencana keselamatan Tuhan atas hidup kita selangkah demi selangkah digenapi. Tidak hanya hidup kita, tetapi juga keluarga kita dan jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan kepada kita. Karena kasih-Nya tidak pernah mementingkan diri sendiri. Dia selalu membawa kita untuk terus menjadi terang bagi keluarga kita dan jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan kepada kita. Bukan untuk menjadi batu sandungan bagi mereka. Kesimpulan renungan pada pagi hari ini, ayo teruslah belajar taat dengan setiap hari, sengaja mendengarkan suara-Nya, lewat firman-Nya, untuk membiarkan Dia bekerja bebas dalam hidup kita. Praktek 5 senjata adalah salah satu cara untuk membantu mendisiplinkan tubuh rohani kita, untuk tetap bisa berfokus kepadanya. Kita jangan menjadi batu sandungan bagi rencana Dia, tetapi menjadi rekan kerjanya untuk melanjutkan misinya menyelamatkan jiwa-jiwa. Saya akan menyanyikan satu lagu untuk menutup renungan pada pagi hari ini. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih ya Bapa, karena saat teduh pada pagi hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami juga mau bersyukur Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk terus taat
kepadamu ya Bapa, melalui firman-Mu. Dan kami bersyukur Bapa, kami punya teladan yang begitu luar biasa, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu sendiri. Dan kami bersyukur kami diingatkan bagaimana kami harus terus setia intim kepadamu saat kami telah dipulihkan dan kami telah disembuhkan, sehingga kami juga boleh menjadi berkat buat orang sekitar kami, terutama keluarga kami ya Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi hari ini, dan jadikanlah kami pelaku firman-Mu ya Bapa. Kami juga mau berdoa buat Pak Paulus dan Bu Vila ya Bapa. Kami sungguh bersyukur atas komunitas KPH ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk semua tim yang melayani, untuk semua keluarga, Pak Paulus, Bu Vila, dan kami tim yang melayani. Engkau tutup bungkus ya Bapa kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dan berilah kami rahmat dan kerendahan hati dalam melayani ya Bapa, yang kami butuhkan untuk merebut jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kami berdoa buat keluarga besar KPH ya Bapa, sertai mereka terus supaya mereka boleh setia menjalankan 5 senjata. Kami berdoa untuk PH-Sel, biarlah Engkau pimpin dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, setiap yang mengikutinya boleh merasakan lawatan-Mu ya Bapa, dan Engkau juga beri kelancaran untuk segala perlengkapan peralatan yang digunakan untuk PH-Sel ya Bapa. Bapa, kami persembahkan hari ini ya Bapa, segala yang kami lakukan dan segala yang kami kerjakan, Engkaulah yang menyempurnakan segala rencana kami Bapa. Kami mau beri yang terbaik bagimu sepanjang hari ini ya Bapa. Mari kita lanjutkan dengan doa komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Mari kita lanjutkan foto. Saya mulai layar pertama, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semua.